Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. 20 Oktober 2019, tepat 3 tahun yang lalu, Presiden Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu hari ini adalah tahun ketiga Pak Jokowi menjadi Presiden di tanah air yang kita cintai ini. Beberapa bulan pasca Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden, pandemi COVID-19 menyerang tanah air ini. Memang bukan hanya Indonesia, hampir seluruh negara di dunia terkena serangan pandemi COVID-19 yang sangat membuat banyak persoalan. Krisis ekonomi, kelaparan, kesehatan, dan lain sebagainya yang membuat kehidupan ekonomi terpuruk di banyak negara termasuk di tanah air. Dan Indonesia alhamdulillah berhasil melewati pandemi COVID ini dengan sangat baik dibanding negara-negara yang lain, bahkan sekelas Amerika pun mengakui keberhasilan pemerintah Indonesia di bawah Pak Jokowi di dalam menangani krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi 3 tahun pertama, 2 tahun pertama Pak Jokowi memimpin Indonesia, praktis energinya difokuskan, dicurahkan untuk mengatasi kebangkitan, digunakan untuk bagaimana pulih dari serangan pandemi COVID-19. Dan baru setahun terakhir, pasca pandemi COVID ini mereda, pembangunan di negara ini baru bisa dialihkan kepada proyek-proyek yang lain. Tetapi anyway, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Tetapi belum mereda pandemi COVID-19, dampaknya persoalan baru kembali muncul yang membuat gonjang-ganjing perekonomian dunia, yakni adanya konflik perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perang Ukraina dan Rusia ini menimbulkan persoalan baru termasuk persoalan ekonomi. Dampak pandemi COVID dan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia membuat banyak belahan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dibayangi oleh adanya krisis pangan dan energi. Negara maju sekelas Inggris bisa sangat parah terdampak krisis pangan dan energi ini. Beritanya bisa Anda saksikan seperti apakah dampak krisis pangan dan energi di Inggris. Apalagi negara-negara konflik yang sudah memang sekian lama diwarnai dengan perang saudara seperti di Timur Tengah kayak Afghanistan misalkan, Yaman misalkan. Kelaparan menjadi bencana yang sangat memprihatinkan sampai hari ini. Dan lagi-lagi alhamdulillah sampai hari ini krisis pangan dan energi Indonesia masih bisa kita nilai, masih kita bisa anggap hal yang wajar. Walaupun memang kemudian yang berdampak kepada kenaikan harga BBM sekitar 1 bulan yang lalu. Menaikkan harga BBM adalah pilihan yang harus diambil. Akan tetapi bahwa pemerintah tidak kemudian serta-merta menaikkan harga BBM tanpa mengambil solusi untuk menolong rakyat Indonesia yang hidup di garis kemiskinan. Di antara solusi yang diambil oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan kenaikan harga BBM adalah dengan memberikan apa yang disebut dengan bantuan langsung tunai, BLT BBM, dan juga bantuan langsung tunai atau BSU terhadap para pekerja miskin, terhadap jutaan pekerja di tanah air ini dengan persyaratan tertentu, yakni bagi pekerja yang gajinya atau penghasilan per bulannya maksimal 3,5 juta rupiah. Keduanya telah digelontorkan oleh pemerintah, baik BSU
pekerja ini maupun BLT BBM, walaupun belum sepenuhnya, belum selesai, karena akan berakhir pada Desember 2022 ini. Tidak sedikit pemerintah menggelontorkan dana untuk memberikan subsidi langsung kepada warga masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM ini. Jumlahnya sekitar jumlah BLT BBM ini pada tahun 2022 jumlah totalnya sebesar 12,9 triliun rupiah. Bukan jumlah yang sedikit. Dan dari 12,9 triliun ini sudah dicairkan untuk periode September dan Oktober pada bulan kemarin. Sudah dicairkan 6,2 triliun rupiah atau 50%. Dan sisanya 50% yang lain akan dicairkan bulan depan, November, sebesar Rp300.000 per kepala keluarga. Akan dicairkan sekalian untuk periode November dan Desember, 6,2 triliun rupiah yang akan diberikan total kepada sebanyak 20 juta lebih warga Indonesia yang terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan apa yang disebut dengan BSU kepada para pekerja yang tadi saya sebutkan dengan gaji maksimal per bulannya 3,5 juta rupiah. Mereka juga diberikan subsidi sebesar Rp600.000 per bulan. Pemerintah menganggarkan sebanyak 9,6 triliun rupiah untuk diberikan kepada sekitar 16 juta pekerja di Indonesia. Oke, saya kira itu adalah upaya keras dari pemerintah kita untuk mengatasi krisis pangan dan krisis energi yang terjadi di Indonesia. Dan alhamdulillah sejauh ini kita melihat tidak menemukan, tidak terjadi sebagaimana di Inggris misalkan, di mana banyak anak-anak sekolah tidak bisa makan, tidak bisa membeli BBM seperti negara lain. Artinya masih terkendali. Artinya bahwa Indonesia termasuk yang sukses menghadapi krisis global ini, krisis energi dan krisis pangan ini. Oke, berikutnya ingin saya sampaikan, 3 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia dalam periode yang kedua ini, apa saja sih yang telah dicapai? Baik, ini saya bacakan saja biar tidak salah. Dalam 3 tahun pertama di periode kedua, Presiden Jokowi menjabat tercatat dalam 3 tahun pertama di periode kedua, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat tercatat sebanyak 75 proyek strategis nasional atau PSN yang telah rampung. Sejak tahun 2019 hingga Agustus 2022, puluhan proyek tersebut terdiri dari bandar udara, bendungan, jalan, jalan tol, pelabuhan, kawasan, kereta, smelter, hingga proyek yang terkait dengan teknologi. Ini saya baca yang dari laporan Tempo ya. Sebanyak 66 proyek telah tuntas di periode 2019-2021, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti rapat mengenai evaluasi PSN bersama Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, September kemarin. Sedangkan sejak Januari hingga Agustus tahun ini, 2022 ya, ada 9 proyek lain yang rampung. Erlangga menjelaskan pada tahun 2019 ada 30 proyek senilai 165,3 triliun yang rampung. Kemudian pada 2020 ada 12 proyek yang selesai dengan nilai 123 triliun rupiah. Terdiri dari bandara, kereta, jalan tol, pelabuhan, SPAM dalam kurung sistem penyediaan air minum, kawasan industri dan bendungan. Selanjutnya pada 2021 ada 24 proyek senilai 125,9 triliun rupiah. Selesai ya. Terakhir pada Januari hingga Agustus 2022 ada 9 proyek senilai 140,1 triliun rupiah yang tuntas. Terdiri dari 2 proyek pelabuhan, 1 proyek bandara, 3 proyek kawasan industri,
kemudian ada proyek ketenaga listrikan dan kawasan perbatasan, dan juga ada pembangkit listrik, kata Erlangga Hartarto. Dengan begitu total nilai keseluruhan 75 proyek yang rampung tersebut mencapai 554,4 triliun rupiah. Sedangkan pada September hingga Desember 2022, pemerintah menargetkan penyelesaian 16 proyek pembangunan senilai 101,2 triliun rupiah. Oke ya, itu track record atau keberhasilan Pak Jokowi selama 3 tahun pertama di periode kedua menjadi Presiden negara Republik Indonesia ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait bidang politik, hukum, dan keamanan yang saya pantau, yang saya amati, saya lihat, secara umum bisa dikatakan sukses. Pasukan Detasemen Khusus 88 yang tidak pernah berhenti, tidak kenal lelah memburu pelaku terorisme, berhasil menangkap ratusan teroris di tanah air ini. Pentolan ormas terlarang juga berhasil diringkus oleh aparat keamanan atas sejumlah pelanggaran atau pidana yang dilakukan. Dan ini memang cukup lumayan membuat situasi di negara ini membaik, cukup menurunkan tensi gerakan radikalisme di tanah air ini, tapi tidak sepenuhnya. Ini PR besar saya kira. Mudah-mudahan 2 tahun ke belakang, 2 tahun tersisa sebelum Pilpres 2024 ini bisa dituntaskan, yakni ketegasan aparat keamanan di dalam menangani para kelompok-kelompok radikal yang masih terus bertebaran, memprovokasi pemerintah, melawan pemerintah, memprovokasi warga masyarakat dengan berbagai macam ujaran kebencian, hoax, fitnah yang sepertinya tidak pernah selesai mereka lakukan. Dan koreksi saya, catatan saya kepada Pak Jokowi, pemerintah menurut saya masih kurang tegas di dalam menghadapi, di dalam menghalau kelompok-kelompok radikal ini. Pemerintah masih sangat selektif ketika menghukum, menangkap pelaku-pelaku kelompok radikal ini. Tetapi ajaran penyebaran paham radikal, penyebaran ideologi salafi, wahabi, takfiri yang merupakan biang kerok, yang merupakan pabrik atau produsen lahirnya para teroris, lahirnya kelompok radikal, kelompok intoleran, sampai hari ini masih belum ditangani dengan tegas oleh negara ini. Ideologi komunisme memang sudah dilarang sampai ke akar-akarnya, tetapi ideologi khilafahisme, ideologi salafi wahabi, Indonesia masih belum berhasil menghalau dan menangani kelompok yang semakin kesini jumlahnya semakin bertambah. Maka evaluasi saya, mudah-mudahan 2 tahun ke depan negara mengambil sikap yang tegas untuk menghadang, untuk melawan gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme di tanah air ini, tidak hanya kepada orang yang memang sudah terbukti melakukan teror, tetapi juga pada para penyebar ideologi-ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini. Di antaranya yang paling nyata adalah ideologi salafi, wahabi, takfiri, dan yang kemudian menelurkan gerakan politik transnasional khilafah. Para aktivisnya sampai hari ini masih dengan bangganya berteriak-teriak, baik di media sosial mereka maupun di media-media televisi, dikasih panggung. Karena memang belum ada sanksi hukum yang tegas untuk menangkap mereka. Cobalah belajar dari negara-negara Timur Tengah. Cobalah belajar dari Saudi Arabia hari ini, yang merupakan produsen pertama ideologi terlarang ini, hari ini sudah bersikap sangat tegas terhadap kelompok mereka. Ada puluhan ustadz salafi wahabi di sana, ulama salafi wahabi di sana yang ditangkap dan dihukum pancung di Saudi Arabia karena membahayakan eksistensi negara tersebut. Mudah-mudahan Indonesia juga akan bersikap tegas yang sama. Karena ini sangat membahayakan
akan mengganggu jalannya roda pembangunan yang sedang dibangun, yang sedang diselesaikan oleh pemerintah kita, oleh Pak Jokowi hari ini. Tidak ada gunanya pembangunan berjalan cepat, bagus, tetapi kalau kelompok ini dibiarkan akan terus-terusan mengganggu, merongrong, dan akan menjadi malapetaka besar ketika kemudian meletus perang saudara sebagaimana yang terjadi di Afghanistan, di Suriah, dan lain sebagainya. Nyaris tidak ada gunanya pembangunan yang hancur berantakan oleh bom-bom yang bertebaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.